Waduh, banyak sekali nih yayasan baru berdiri tapi kekurangan dana. Halo aktivis organisasi non-laba, mengelola keuangan adalah hal yang krusial bagi setiap orang, termasuk para pengurus yayasan yang diamanahi tugas untuk turut mengelola keuangan yayasan dengan transparan dan akuntabel. Namun, mengapa ya pengelolaan keuangan yayasan itu penting? Pengelolaan keuangan yang efektif adalah inti dari keberhasilan sebuah yayasan. Makanya, sebuah yayasan yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik akan mampu. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Mengelola keuangan secara transparan membantu membangun kepercayaan dengan donor, penerima manfaat, dan pihak yang terkait lainnya. Menyajikan laporan keuangan yang akurat dan menyeluruh pun adalah langkah penting untuk menunjukkan bagaimana dana yayasan digunakan. Yang kedua, pemenuhan tujuan yayasan. Nah, dengan mengelola keuangan yayasan yang baik, yayasan dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan sesuai dengan misi dan tujuan yayasan. Hal ini membantu mencapai dampak sosial yang diinginkan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Yang ketiga, stabilitas keuangan. Nah, pengelolaan keuangan yang efektif ini bisa memastikan stabilitas keuangan loh teman-teman. Dengan mengelola arus kas dengan baik, mengidentifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan, dan mengelola risiko dengan bijaksana, yayasan dapat menjaga keberlanjutan operasional mereka. Lalu, strategi apa ya yang bisa digunakan untuk pengelolaan keuangan yayasan yang efektif? Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan loh teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan perencanaan keuangan. Dengan membuat rencana keuangan jangka panjang ataupun jangka pendek dapat membantu teman-teman dalam mengatur sumber daya keuangan mereka gitu. Lalu, rencana keuangan harus mencakup pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan, serta pastikan alokasi dana untuk berbagai program dan proyek itu mencukupi ya. Yang kedua, pemantauan dan pengawasan. Melakukan pemantauan dan pengawasan yang rutin terhadap keuangan yayasan adalah langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan keuangan. Hal ini juga membantu teman-teman untuk mendeteksi potensi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin bisa timbul. 3. Diversifikasi sumber pendapatan. Apabila yayasan teman-teman hanya bergantung pada satu sumber pendapatan, dapat menjadikan risiko bagi yayasan ini. Diversifikasi sumber pendapatan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pendanaan tunggal dan meningkatkan stabilitas keuangan. Misalnya, yayasan dapat mencari pendanaan dari berbagai sumber seperti donasi individu, pendanaan pemerintah, dan kemitraan dengan perusahaan swasta. Yang keempat, teman-teman bisa melakukan investasi yang bijaksana. Dengan mengelola investasi dengan bijaksana ini, dapat membantu yayasan dalam menghasilkan pendapatan pasif dan memaksimalkan pertumbuhan aset. Nah, kalau masih bingung, konsultasikanlah dengan ahli keuangan yang berpengalaman untuk mengembangkan strategi investasi yang sesuai dengan tujuan dan toleransi risiko dari yayasan teman-teman. Yang kelima, pengelolaan dana darurat. Ini juga penting teman-teman. Membentuk dana darurat adalah keputusan keuangan yang bijaksana. Dana darurat memberikan jaminan keuangan bagi yayasan dalam menghadapi situasi tak terduga atau periode ketidakpastian. Dana ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dasar atau sebagai cadangan untuk masa depan. Lalu, langkahnya gimana aja sih, Min? Langkahnya adalah langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan oleh yayasan untuk mengoptimalkan sumber dana keuangan. KJSP dan Sekolah Finansial akan bagikan langkah-langkah praktis yang dapat membantu teman-teman untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan. Yang pertama, bisa dengan membuat anggaran. Nah, buatlah anggaran yang terperinci dan realistis ya teman-teman untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan yayasan. Melibatkan staf dan pengurus yayasan dalam proses perencanaan anggaran dapat membantu teman-teman untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan prioritas keuangan. Jadi antara anggaran dan realitasnya itu kalau sesuai ya teman-teman. Yang kedua adalah akuntansi yang tepat. Tolong ini bisa diterapkan ya teman-teman. Menerapkan sistem akuntansi yang baik membantu memantau arus kas, melacak pengeluaran dan memastikan bahwa dana yang tersedia itu cukup digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pastikan bahwa laporan keuangan yang disusun pun sesuai dengan aturan, teratur, akurat, dan sajikan juga laporan keuangan yayasan ya, jangan hanya proyek aja. Yang ketiga, pengelolaan hutang. Nah, jika yayasan memiliki hutang, penting untuk mengelolanya dengan bijaksana. Identifikasi hutang yang ada, negosiasikan suku bunga yang lebih rendah jika bisa.
dan buat rencana pembayaran yang teratur untuk mengurangi beban hutang secara bertahap. Yang keempat, kemitraan dan jaringan. Ini juga penting nih untuk membuat yayasan tetap sustain. Jalanilah kemitraan dengan organisasi dan yayasan lain yang memiliki misi dan visi yang serupa. Ini dapat membuka peluang untuk berbagai sumber daya pendanaan dan belajar dari pengalaman orang lain dalam mengelola keuangan yayasan. Yang kelima adalah evaluasi dan penyesuaian. Selalu lakukan evaluasi berkala terhadap keuangan yayasan dan identifikasi area di mana peningkatan dapat dilakukan. Sesuaikan juga strategi keuangan sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yayasan. Oke, kesimpulannya adalah pengelolaan keuangan yayasan adalah elemen penting dalam mencapai tujuan dan keberlanjutan yayasan. Dengan menerapkan strategi yang efektif dan langkah-langkah praktis, yayasan dapat mengoptimalkan sumber daya keuangan mereka, memastikan transparansi dan akuntabilitas, dan mencapai dampak sosial yang diinginkan. Ingat ya teman-teman, bahwa pengelolaan keuangan yang baik membutuhkan komitmen dan dedikasi, serta kolaborasi antar staf, pengurus, dan pihak terkait lainnya. Informasi lebih lanjut dan konsultasi gratis hubungi kontak kami di sini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk dapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam growth mindset.